Belum lunas bayar pembelian saham, Mitrada Sinergi malah ajukan gugatan PKPU. Gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diajukan PT Mitrada Sinergi atau PTMS ke PT pada ID atau PTPI dinilai janggal. Pasalnya PTMS yang semula berkeinginan membeli saham PTPI malah mengajukan tuntutan PKPU terhadap PTPI sebelum melunasi pembelian saham tersebut. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia Yusri Usman dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu. Dia mengatakan kasus ini bermula dari penjualan saham sebesar 27,5% milik pemegang saham PTPI kepada Mitrada Sinergi. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, ternyata Mitrada Sinergi belum membayar lunas pembelian saham tersebut kepada pemegang saham PTPI. Anehnya, Mitrada Sinergi malah membuat gugatan PKPU atas dasar dana pembayaran saham yang dibayar secara bertahap kepada saya diputarbalikan faktanya menjadi utang pribadi salah satu pemegang saham PTPI, jelas dia. Gugatan PKPU ini pertama diajukan kepada salah satu pemegang saham Padi ID yang bernama Bintoro Idwansjah pada 8 Maret 2022 dengan PKPU nomor 49. Perkara ini ditangani oleh Duta Baskara sebagai Hakim Ketua Majelis, kemudian Mocamat Jonaidia dan Kadarisman Al Riskandar sebagai Hakim Anggota. Lalu Hartanto sebagai Panitera Pengganti. Ada pemohon lain dalam gugatan ini yaitu PT Petro Energi dan PT Solusi Pandu Virtua, katanya. Gugatan pertama ini ditolak dengan salah satu alasannya majelis hakim menilai fakta atau keadaan adanya utang termohon PKPU sebagai debitur kepada pemohon PKPU sebagai kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut terbukti tidak sederhana. Pasca ditolak, Mitra Sinergi ini kembali mengajukan gugatan PKPU kedua kepada pihak Bintoro Idwansjah pada 27 September 2022 dengan perkara PKPU nomor 254. Kali ini yang menangani perkara tersebut Mocamat Jonaidia sebagai Hakim Ketua Majelis, Duta Baskara dan Kadarisman Al Riskandar sebagai Hakim Anggota, Betsji Siskemanoa sebagai Hakim Pengawas, dan Pipih Restiviani Panitera Pengganti. Terjadi perubahan dalam susunan Hakim Ketua dan Panitera Pengganti, serta ada penambahan di Hakim Pengawas, terangnya. Dalam gugatan kali ini disertakan juga pemohon lainnya, yaitu PT Petro Energi, PT Solusi Pandu Virtua, Bank Perkreditan Rakyat Joyo Mandiri Raya, dan PT Pada ID. Dalam gugatan kedua ini kami juga menilai sejumlah kejanggalan di mana pokok materi sama dengan yang pertama, tapi hasil putusannya berbeda. Salah satu alasannya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sederhana, oleh karenanya permohonan pemohon PKPU beralaskan hukum dan dapat dikabulkan, terangnya. Dia mengaku padahal pihak Bintoro Idwansjah tidak pernah merasa memiliki utang. Justru Mitrada Sinergi yang memiliki utang kepada Bintoro Idwansjah karena belum melunasi pembelian saham PTPI. Kami harap kasus ini dapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum lainnya. Karena kami menduga ada pihak yang ingin membeli saham tapi tidak mau membayar, malah yang menjual saham dituduh ada utang secara profesional. Jangan sampai ini menjadi modus baru dalam pengambilalihan perusahaan milik orang lain dengan cara tidak sah, pungkasnya. Untuk diketahui, PTPI adalah pemilik konsesi lahan batubara yang berlokasi di Luwehulu, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pada awalnya, saham PTPI dimiliki oleh Bintoro Idwansjah dan Debudi Tejo Prawiro dengan nilai masing-masing sebesar 50%. Kemudian pada 24 Januari 2011, Bintoro Idwansjah dan Debudi Tejo Prawiro menjual sahamnya di PTPI masing-masing dengan porsi sebanyak 27,5% kepada Mitrada Sinergi. Hal itu sesuai dengan nota kesepakatan nilai pengalihan saham antara Mitrada Sinergi dan Pada ID yang ditandatangani oleh Bintoro Idwansjah, Debudi Tejo Prawiro, dengan Mitrada Sinergi yang diwakili oleh Newin Nugroho selaku Direktur Utama.